Halo guys, kembali lagi di channel Akwijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi HyperOS terbaru buat kalian semua. Dan buat kalian yang masih stay di MIUI 14, kemungkinan besar untuk kedua tema yang akan saya review kali ini itu tidak akan support di smartphone kalian. Oke. Dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke. Sebelum saya mulai review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah klik like di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika video ini ataupun salah satu video dari Akwijun itu ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Untuk nama temanya yakni Purple Dreams. Ukurannya itu sekitar 19 cm aja, dan untuk nama desainer bernama si Chuang Hulian. Oke guys, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya seperti ini dengan efek atau nuansa-nuansa pastel gitu untuk di bagian warnanya ataupun di bagian gambar wallpapernya. Nah, di sini ada WC jam, ada keterangan kalender, kemudian ada indikator baterai, ada shortcut setting, dan ada shortcut aplikasi tema, serta di sini ada tulisan lifestyle going on. Kemudian di bagian bawah itu ada shortcut telepon dan ada shortcut kamera. Nah, selanjutnya untuk tema ini bisa kalian gonta-ganti untuk di bagian wallpapernya guys, dengan cara kalian swipe ke arah kanan seperti ini. Nanti akan berubah untuk di tampilan wallpapernya. Nah, bisa kalian swipe ke arah kanan ataupun ke arah sebaliknya. Dan di sini terdiri ataupun tersedia sekitar 3 atau 4 wallpaper yang bisa kalian gonta-ganti guys. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpapernya ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen, cuma di sini tidak bisa kalian gonta-ganti lagi untuk di bagian wallpapernya. Untuk di bagian icon back aplikasi di sini semuanya berubah untuk di HyperOS. Kemudian untuk di bagian widget ini cukup terlihat standar aja sih, ada keterangan jam dan keterangan kalender, dan di sini juga masih ada indikator cuaca. Untuk di bagian icon baterai dan sinyal saja tidak ada perubahan di tema ini. Kita lanjut ke tampilan bar notifikasi, dan di tampilan pusat kontrol ini tampilannya masih cukup terlihat standar aja. Tapi untuk tema ini masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dengan nuansa-nuansa warna ungu yang pemilihan warna yang soft gitu ya guys, atau nuansa pastel gitu. Untuk di kontak di sini juga terlihat masih ada perubahan seperti ini, dan tembus sampai ke detail kontak. Untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus seperti ini, dan tembus sampai ke halaman chatnya. Kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus, utamanya untuk di bagian icon-icon. Tapi untuk di bagian icon settingnya itu masih ada beberapa icon setting yang masih menggunakan icon bawaan HyperOS ataupun lebih mirip ke icon MIUI 14 gitu guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Next Level. Ukurannya itu sekitar 47,8 MB. Untuk nama desainer bernama MR Safi'i. Nah, tema ini rilisan terbaru dan temanya dark mode only. Jadi pastikan kalian aktifkan dark mode dulu sebelum kalian terapkan di temanya ini guys. Oke guys, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Nah, dan di sini untuk di tampilan lock screen-nya ya ala-ala tampilan lock screen dari desainer Mas Imam ya guys. Nah, di sini cuma berbeda dari tampilan wallpapernya saja dari setiap tema. Nah, kebetulan untuk di tema ini wallpapernya gambar perlengkapan perbengkelan gitu atau alat-alat perbengkelan gitu guys.
Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian di tampilan icon PK aplikasi di sini semuanya berubah. Nah, desainnya seperti ini ya guys, terlihat modern ataupun terlihat cukup klasik gitu untuk di bagian icon-iconnya ini. Untuk di bagian widget standar aja, keterangan jam dan kalender. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, nah di sini identik dengan nuansa One Piece gitu guys. Secara tema ini bertemakan One Piece. Untuk di bagian volume slider seperti ini tampilannya berubah menjadi warna orange. Untuk di tampilan bar notifikasi di sini masih bisa tembus. Nah, desainnya seperti ini dengan kombinasi warna-warna agak gradasi gitu. Untuk di bagian backgroundnya ini ada gambar One Piece nya guys, atau karakter dari salah satu One Piece. Nah, untuk di tampilan animation backnya di sini juga masih bisa tembus, dan tentunya tema ini juga masih bisa tembus sampai ke tampilan control center ataupun pusat kontrolnya. Nah, dengan di sini gambar animasi One Piece guys. Nah, tema ini juga tembus ke tampilan aplikasi telepon. Tampilannya seperti ini ya guys. Nah, di sini tampilan warnanya soft gitu. Untuk di tampilan kontak di sini juga masih bisa tembus seperti ini dengan susunannya rapi dan tembus sampai ke detail kontaknya juga. Untuk di tampilan aplikasi pesan di sini juga masih bisa tembus, susunannya rapi, tembus sampai ke halaman chatnya, dan gambar animasinya ini terlihat keren dan tidak terlihat ramai gitu guys untuk di gambar-gambarnya. Sekarang kita lanjut ke tampilan aplikasi setelan. Di sini juga masih bisa tembus, dan di sini untuk icon-icon setting logo One Piece seperti ini, meskipun masih ada satu icon setting yakni di Mi Cloud yang masih menggunakan icon standarnya guys. Nah, di sini tentang teleponnya di sini juga berubah. Untuk di bagian logo HyperOS-nya menjadi Gear 5 HyperOS seperti ini guys. Nah, untuk tema ini juga tembus sampai ke aplikasi pesan WhatsApp seperti ini ya guys, meskipun tidak bisa tembus sampai ke halaman chatnya gitu. Nah, tema ini sebenarnya juga tembus ke banyak aplikasi yang lain seperti tampilan aplikasi tema seperti ini. Dan jika kalian suka dengan tampilan temanya guys, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like, share, dan subscribe. Dan buat kalian yang punya rekomendasi tema HyperOS ataupun rekomendasi tema MIUI 14 yang ingin saya review di channel ini, silahkan komen aja di bawah atau join di grup Telegram atau DM saya di Instagram. Oke, lebih kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.